Tanah merupakan pangkalan yang tidak tergantikan bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk di bumi ini. Dari padang rumput yang menjulang hingga hutan belantara yang megah, tanah memberikan tempat untuk tumbuh dan berkembang bagi segala bentuk kehidupan. Selain itu, tanah juga berperan sebagai penyimpan air dan nutrisi, memungkinkan siklus kehidupan terus berlangsung. Keberadaannya menciptakan ekosistem yang kompleks dan mengatur keseimbangan alam, sehingga menjaga keberlanjutan lingkungan tempat kita tinggal. Jadi, pada dasarnya, jika tanah hilang, kehidupan pun akan ikut hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raya Saputra. Di sini akan menjelaskan apa itu pH tanah, kejenuhan basa, dan unsur hara. Yang pertama adalah pH tanah. Nah, sebelum kita pada pH tanah, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari pH. pH merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan dengan skala pH berkisar dari 0 hingga 14, di mana nilai 7 menandakan keadaan netral, nilai di bawah 7 menunjukkan keadaan masam, dan nilai di atas 7 menunjukkan keadaan basa. Jadi, pH yang paling bagus yaitu pH yang bernilai angka 7. Lanjut pada pengaruh pH terhadap Kb atau keadaan basa dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Pengaruh pH tanah terhadap keseimbangan biologis dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman memiliki peran yang sangat penting. Tanah yang terlalu masam atau terlalu basa dapat menghambat pertumbuhan akar dan mengurangi ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Lanjut pada pentingnya pH tanah bagi pertanian. Yang pertama adalah tanaman memiliki preferensi pH tanah yang berbeda-beda, dan pH tanah yang tidak sesuai dapat menghambat pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Jadi maksudnya setiap tanaman itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, jadi ketika kita menanam tanaman yang karakteristiknya basa, kita juga harus menanam pada tanah yang dalam keadaan basa, karena setiap tanaman itu membutuhkan nutrisi yang berbeda-beda, dan keadaan tanah juga ketika masam atau basah itu memiliki nutrisi yang berbeda-beda. Yang kedua, perubahan pH tanah dapat menyebabkan dampak langsung terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Yang ketiga, perubahan pH tanah dapat mempengaruhi ketersediaan Kb atau keadaan basa dalam tanah. Lanjut pada macam-macam fungsi unsur hara bagi tanaman. Yang pertama adalah macam-macam unsur hara esensial. Nah, macam-macam unsur hara esensial ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang besar, seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan belerang. Yang kedua adalah unsur hara mikro. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit, seperti boron, tembaga, besi, mangan, seng, molybdenum, dan klorin. Lanjut pada fungsi unsur hara. Nitrogen berperan dalam pembentukan protein, asam nukleat, dan klorofil. Fosfor berperan dalam pembentukan akar, batang, dan bunga. Kalium berperan dalam mengatur keseimbangan air dalam tanaman, membantu penyerapan nitrogen dan fosfor, serta meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Lanjut pada metode pengukuran pH tanah. Jadi di sini kita mengambil dua contoh dalam metode pengukuran pH tanah. Yang pertama adalah cara penggunaan pH meter untuk mengukur pH tanah. Nah, yang pertama yang kita harus lakukan adalah masukkan bagian bawah soil tester atau alat yang bisa mengukur. Nah, itu dimasukkan ke dalam air. Lalu masukkan soil tester ke dalam tanah sampai batas tertentu sambil memijit tombol berwarna putih.
Yang ketiga, lepas tombolnya dan lihat indikator yang ada di dalam soil tester. Yang keempat adalah catat pH tanah. Dan cara yang kedua adalah dengan cara pengambilan sampel tanah. Yang pertama yang harus dilakukan adalah pilih lokasi pengambilan sampel, lalu gali lubang, lalu masukkan sampel tanah ke dalam wadah. Yang keempat, pecahkan gumpalan tanah bila ada. Yang kelima, masukkan sampel tanah ke dalam plastik ziplock. Selanjutnya, strategi peningkatan pH, Kb atau keadaan basa dan ketersediaan unsur hara. Bisa dengan menggunakan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Pemilihan jenis dan dosis pupuk yang tepat merupakan faktor penting dalam meningkatkan pH, Kb, dan ketersediaan unsur hara tanah. Berikut jenis pupuk. Yang pertama adalah pupuk organik yang terdiri dari pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk hijau. Semuanya memiliki fungsi yang berbeda-beda untuk tanaman. Yang kedua adalah pupuk anorganik yang terdiri dari pupuk NPK, urea, SP36, dan KCI. Pemberian pupuk harus dilakukan dengan tepat waktu, tepat dosis, dan tepat cara. Jika kita salah, dapat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman tersebut. Masih dalam strategi peningkatan pH, Kb, dan ketersediaan unsur hara. Nah, bisa dengan melakukan praktik konservasi tanah. Praktik konservasi tanah dapat membantu menjaga dan meningkatkan pH, Kb, dan ketersediaan unsur hara tanah. Contohnya adalah dengan penanaman tanaman penutup tanah, pemupukan hijau, pengomposan, dan penggunaan pupuk organik. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan, pemahaman tentang pH tanah sangat penting dalam pertanian karena mempengaruhi keseimbangan biologis, ketersediaan nutrisi, dan bahkan ketersediaan bahan kimia berbahaya dalam tanah. Nah, tanaman membutuhkan unsur hara makro dan mikro dalam jumlah yang tepat, tidak kurang, tidak lebih, harus tepat. Gunanya mendapatkan pertumbuhan dan hasil optimal. Strategi untuk meningkatkan pH, ketersediaan nutrisi, dan keseimbangan tanah meliputi penggunaan pupuk yang sesuai, praktik konservasi tanah, dan pemantauan pH secara teratur. Dengan penerapan strategi ini, pertanian dapat menjadi lebih produktif, lebih optimal, berkelanjutan, dan dapat memenuhi kebutuhan pangan secara efisien. Segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya Ray Saputra mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.